Kami dari sisi organisasi profesi menyambut baik adanya satu sistem jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh negara ini. Dokter keluarga sangat mendukung program ini. Dan dokter keluarga menawarkan pelayanan itu harus berkualitas tinggi, adil dan merata. Jadi peserta dari masyarakat yang kurang mampu tidak boleh mendapatkan pelayanan yang kurang baik. JKN ini sebetulnya suatu kebijakan yang sangat bagus. Ini kebijakan yang merakyat menurut saya dan perlu kita dukung. Iya pemirsa, tadi beberapa komentar menyangkut jaminan kesehatan nasional karena memang pengelolaan jaminan kesehatan nasional menurut Undang-Undang SJSN nomor 40 tahun 2004 dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintah. Itu sebabnya kemudian dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS dan kemudian untuk menyambut 1 Januari 2014 bagaimana kesiapan dari pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat karena sudah otomatis harus menyelenggarakan fasilitas dan sumber daya manusianya menyongsong 1 Januari 2014. Kita akan mendapatkan jawabannya pagi hari ini. Sudah hadir bersama dengan kami di 8-11 Show pagi hari ini, Ibu Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Nafsi Amboy. Selamat pagi, Bu. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah, semua baik. Dan juga Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama. Selamat pagi, Pak Wagub. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Ini DKI Jakarta salah satu pemodelan Betul. dari Jaminan Kesehatan Nasional. Betul. Sebelum saya ke Pak Wagub untuk bertanya bagaimana keadaannya sampai hari ini, saya mau ke Bu Menteri dulu. Tadi memang dari beberapa pernyataan mengatakan bahwa ini suatu bentuk program yang bagus, mendukung dan sebagainya. Tapi banyak juga loh Bu Menteri, masyarakat yang masih mempertanyakan sampai hari ini. Apa sih itu? Nah, apa Binatang sih apa itu? sebetulnya? Kenapa Betul. harus ada JKN? Kenapa harus disamakan semuanya? Betul. Iya. Oke, itu pertanyaan yang sangat baik dan saya sadar betul bahwa masih banyak yang belum tahu. Jaminan Kesehatan Nasional itu adalah bagian sebenarnya dari sistem jaminan sosial nasional yang tadi sudah dikatakan. Itu bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diatur dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2004. Nah, kemudian kita persiapkan oleh karena di dalam sistem jaminan sosial nasional itu salah satu aspeknya adalah jaminan kesehatan nasional. Jadi itu bidang kesehatan. Nah, bidang ini maksudnya demikian. Setiap orang dalam hidupnya kemungkinan besar pada suatu waktu akan sakit. Ya. Oleh karena itu dan oleh karena kita lihat bahwa ada banyak orang, cukup banyak orang di penduduk Indonesia, rakyat Indonesia yang sebenarnya kalau sakit dia membayar terlalu banyak. Terlalu banyak, terlalu tinggi sehingga dia tidak mampu. Oleh karena itulah desain suatu sistem di mana pada suatu saat, yaitu cita-cita kita pada tahun 2019, seluruh penduduk Republik ini itu mempunyai suatu jaminan bahwa kalau dia sakit, ada biaya untuk pengobatannya. Untuk itu tentu harus dipersiapkan, harus dipersiapkan aturannya, harus dipersiapkan sumber daya manusianya, harus disiapkan fasilitas kesehatannya, tetapi juga sistem rujukan dan sebagainya. Nah, itulah yang terjadi. Jadi jaminan kesehatan nasional adalah suatu program atau suatu jaminan sebenarnya agar setiap penduduk Indonesia pada tahun 2019 nanti tidak usah khawatir kalau dia sakit, insya Allah sudah ada biayanya. Jadi semacam insurance. Di luar dari keadaan keuangan dan sebagainya, merata seluruh masyarakat Indonesia diberikan hak untuk mendapatkan fasilitas. Intinya seperti itu ya. Ya, betul. Menteri, ya? Tapi jangan lupa, hak selalu ada kewajiban ya. Nah, itu tidak dia. ada hak yang tanpa kewajiban. Jadi untuk mendapat hak itu, maka kewajiban setiap warga negara atau setiap penduduk rakyat Indonesia itu adalah membayar iuran. Jadi semacam waktu saya sakit, saya bayar iuran, nanti waktu saya sehat, saya bayar iuran, nanti waktu saya sakit, saya ada biaya. Oke, nanti saya mau ke Bu Menteri lagi untuk bertanya detailnya tentang iuran ini, karena ini juga menjadi salah satu momok untuk masyarakat juga bertanya-tanya sampai sekarang juga. Ini iuran seberapa besar, siapa yang harus membayar dan sebagainya. Saya mau ke Pak Wagub terlebih dahulu. Pak Wagub, ini kan DKI Jakarta salah satu pemodelan dari bentuk untuk 1 Januari 2014. Kalau dilihat-lihat kan banyak sekali yang terjadi masalah kesehatan di DKI Jakarta. Sebetulnya apa sih yang terjadi di masyarakat selama ini, Pak Wagub? Catatan pentingnya di mana begitu? Iya, sebetulnya itu DKI sebelum kami masuk sudah ada Jamkesda.
Nah, persoalan Jamkesda dulu, dia tidak menggunakan pembayaran berdasarkan Indonesia Cash Based Group atau INA-CBGS. Ya. INA-CBGS ini adalah sudah diputuskan dari Perpres tahun 2013 di pasal 39 ayat 3. Di situ katakan bahwa pembayaran yang dipakai itu BPJS Kesehatan membayar kepada fasilitas kesehatan ini untuk rujukan tingkat lanjutan itu berdasarkan Indonesia Cash Based Group. Yeah. Nah, apa itu Indonesia Cash Based Group? Ini ada suatu sistem seperiode dari jutaan kasus dihitung dirata-ratakan. Jadi orang tidak bisa seperti bisa kita goreng nasi goreng gitu ya. Kalau dulu bisa nasi goreng wagyu, kepiting, seenaknya nih udang. Nah, sekarang kalau kamu nasi goreng saja gitu. Nah, ini juga untuk mengamankan rakyat Indonesia dari perdagangan obat-obat bermerek-merek sebetulnya. Ya tidak bisa seorang dokter rumah sakit seenaknya mengambil obat apapun yang tidak perlu ke dalam sebuah kasus Jadi penyakit. sudah dilihat hal ini positif begitu ya? Iya, ini paling positif. Terus yang kedua, INA-CBGS ini akan membuat bangsa Indonesia punya data medis. Bayangkan seluruh Indonesia itu dicatat. Jadi ada clinical pathway dicatat, sakitnya gimana, prosesnya gimana. Jadi kita bisa tahu persis daerah ini penyakitnya apa, itu kegunaannya. Maka kita mengacu ke sini, tentu saja akan terjadi di lapangan keributan. Ya. Kenapa? Orang biasa makan nasi goreng wagyu disuruh makan nasi goreng tok, ya dia ribut gitu kan. Tapi kemarin kan keributannya sempat membuat ada beberapa rumah sakit yang kemudian tidak mau ikut, begitu ya Bu Menteri ya? Oke, nanti kita lebih detail lagi kita bicarakan ya. Nanti pagi-pagi kita ngomongin nasi goreng juga bulan puasa agak lapar juga. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Itu perumpamaan yang mudah saya pikir. Didukung oleh Saat ini, sekitar 90 juta jiwa penduduk Indonesia hidup tanpa memiliki asuransi atau jaminan kesehatan. JKN, Jaminan Kesehatan Nasional yang akan dimulai secara bertahap 1 Januari 2014. Prinsipnya gotong royong, yang mampu menolong yang kurang mampu. Ikut JKN, Jaminan Kesehatan Nasional demi Indonesia yang lebih sehat. didukung oleh Pemirsa, bagaimana kesiapan pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat menyongsong 1 Januari 2014? Itu yang masih kita perbincangkan pagi hari ini. Ada Pak Wakil Gubernur DKI Jakarta dan juga Ibu Menkes Republik Indonesia. Kita tadi masih membicarakan mengenai nasi goreng tadi, Bu Menteri dan juga Pak Wagub. Puasa-puasa ngomong nasi goreng. Oke, tadi Bu Menteri dan juga Pak Wagub kita sempat ngobrol-ngobrol bahwa sebelum jeda ada masalah pembayaran yang harus dilakukan di sana, ada kewajiban yang harus dilakukan. Tapi kan beberapa kali di media juga dikatakan ada sempat Pak Ahok mengeluarkan pernyataan bahwa ini tidak cukup uang sekian apa yang dikeluarkan dari BPJS preminya, dalam artian DKI sepertinya harusnya berapa rupiah, BPJS hanya sekian rupiah. Nah ini seperti apa? Ya, ini begini kan, sebelumnya itu sebenarnya belum diatur, kita masih dalam proses pengaturan. Itu sebabnya mengapa DKI kita ambil yang urban mampu dengan Aceh. Aceh dan Jawa Barat. Jadi ada 3 provinsi yang berbeda-beda. Dan kami belajar banyak terus terang dari pengalaman DKI. Kita bersyukur bahwa pimpinan daerahnya itu enak diajak kerjasama, ya, sehingga kita belajar banyak dari situ. Dan memang ada banyak yang dirubah. Nah, saya kembali dulu sebenarnya kepesertaan dari Jaminan Kesehatan Nasional ini apa? Ada 3 macam kepesertaan. Yang pertama adalah yang disebut PBI, yaitu penerima bantuan iuran. Ini adalah keluarga atau anggota masyarakat yang tidak mampu membayar preminya. Ya. Nah, dia tidak gratis, tetap pemerintah membayarkan preminya. Jadi bisa pemerintah tidak gratis ini. Tidak ada yang gratis dalam dunia ini. Oleh karena itu, yang PBI ada yang dibayarkan oleh pemerintah pusat APBN, itu yang namanya Jamkesmas. Di daerah namanya Jamkesda. Pemerintah daerah lah yang membayarkan preminya. Ya. Nah, ini nanti secara bertahap akan masuk ke dalam akan dikelola juga oleh BPJS. Tapi 1 Januari 2014 yang akan dikelola oleh BPJS baru dari PBI, baru Jamkesmas. Jamkesda tetap. Nanti itu sesuai kemampuan, nanti itu lambat laun akan diintegrasikan ke dalam
JKN yang dikelola oleh BPJS. Oke. Yang peserta kedua adalah yang disebut penerima upah. Oke, Bu Menteri mohon maaf boleh sampai di situ dulu karena ada Andri warga Jakarta yang mau bergabung bersama kita. Oh gitu, di, tapi kalau stasiun. diputus-putus gini nggak jelas dong, tapi terserah. Boleh ya. Halo Ya. Andri, selamat pagi Pak Andri. Iya, selamat pagi. Iya, Pak Andri silakan. Ya, saya ingin bertanya kepada Ibu Menteri terkait dengan JKN. Ketika DKI yang skopnya kecil aja menerapkan KJS bermasalah, menimbulkan masalah setidaknya, bagaimana dengan Indonesia yang skopnya lebih luas? Itu yang pertama. Bagaimana antisipasi yang dilakukan dan persiapan untuk daerah-daerah yang minus misalnya. DKI dan Aceh yang super bermasalah. Oke. Yang kedua, di mana letak primary care, artinya promotif dan pencegahan preventif. Karena JKN ini lebih mengutamakan kuratif kan. Itu yang kedua untuk Ibu Menteri dan kepada Pak Wakil Gubernur Pak Ahok. Pak, ketika nanti JKN, apakah JKN diterapkan berangsur-angsur KJS itu melebur dan bagaimana iurannya? Karena saat ini kan KJS ini tidak menerapkan iuran kepada masyarakat DKI. Ketika JKN diberlakukan, bagaimana Kalau itu bisa nanti saya Pak? jelaskan dulu deh sebenarnya. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Andri. Tadi ini pertanyaan ada 3 pertanyaan juga ada untuk Pak Ahok, tapi Bu Menteri ingin Ya, menjelaskan tapi yang tadi dulu ya. sebenarnya, Lea, lebih baik kalau saya jelaskan dulu, karena justru ini yang menyebabkan kebingungan dalam masyarakat maupun dalam pejabat juga. Jadi peserta itu ada 3. Ya. Pada prinsipnya semua orang membayar premi supaya bisa ada dana untuk kalau nanti sakit. Ya. Itu prinsipnya. Gotong royong, ya, dan seluruh penduduk. Jadi berarti equity. Nah, yang pertama adalah mereka yang tidak mampu bayar premi. Iya. Itu dalam undang-undang dikatakan fakir miskin dan orang tidak mampu. Itu yang APBN disebut PBI, yang sampai sekarang, sampai 1 Januari nanti disebut Jamkesmas. Ya. Ada yang dibayarkan oleh pemerintah daerah. Itu yang disebut Jamkesda. Peserta yang kedua adalah penerima upah. Siapa saja? Katakanlah saya pegawai negeri sipil atau TNI, Polri, ataupun buruh, siapa saja, itu 5%. 2% dibayar kami atau 2% yang dibayar oleh penerima upah, 3% yang dibayar oleh pemberi kerja. Jadi misalnya Pak Ahok pegawai negeri, 2% dia bayar dari gajinya, 3% pemerintah karena pegawai negeri sipil pemberi kerjanya adalah pemerintah. Tapi kalau misalnya Pak Ahok atau saya ini pegawai swasta, maka saya bayar 2%, pemberi kerja 3%. Ini yang masih belum fix sekarang Belum ya. ada hasilnya, Seharusnya ya. demikian. Ini kemudian golongan ketiga adalah peserta yang bukan penerima upah. Yang kalau dalam ini dikatakan self-employed atau wira swasta. Freelancer gitu ya Bu ya? Bisa freelancer atau saya misalnya ibu rumah tangga punya penghasilan kecil dengan bordir dan sebagainya, tidak ada pemberi upah, maka itu saya bayar sendiri. Ini sudah diatur semua dalam peraturan presiden tentang PBI dan tentang jaminan kesehatan itu. Memang berapa yang harus dibayar oleh orang bukan penerima upah maupun buruh itu yang belum ditetapkan dengan dalam Perpres nanti. Untuk PBI pun, untuk fakir miskin dan yang tidak mampu, itu pun masih belum ditetapkan sebenarnya. Kapan Bu akan keluar angka? Kita harap dalam waktu dekat. Oleh karena ini sebenarnya sudah ada itu Perpresnya tentang PBI, tetapi oleh karena sekarang buruh dan ini yang buruh kan masih belum beres. Ya. Masih ada yang mau 1, Siapa yang 4, harusnya 2, dibayarkan 3 dan sebagainya, itu masih ribut. Sebenarnya kalau mau sama, maka buruh 2%, pemberi kerja 3%, jadi sama dengan kita ini pegawai negeri 2%, kita bayar 3% dibayar oleh pemerintah. TNI Polri pun demikian. Jadi sebenarnya kalau semua ini kita sudah sepakat, maka sudah langsung bisa mulai. Juga ditetapkan misalnya kalau yang tadi itu wira swasta, self-employed, itu dia bayar sesuai kelasnya.
Jadi yang dikatakan dalam jaminan kesehatan nasional itu ada yang manfaat medis, Ya. itu harus sama. Kaum kaya miskin mesti harus sama, yang terbaik untuk menyembuhkan penyakit itu. Tetapi di samping itu ada yang disebut non medis, yaitu kelas perawatan, dijemput dengan ambulans atau tidak dan sebagainya, itu juga termasuk, tetapi biayanya lain. Oke. Karena itu yang tadi self-employed itu membayar sesuai kelas yang dia inginkan. Ya. Sekarang belum ditetapkan, tapi saya kasih contoh saja. Mungkin kalau misalnya saya mengatakan, kalau saya sakit, saya mau dirawat di kelas 3. Mungkin saya bayar 20.000 sebulan. Oke. Kalau ada wartawan yang mengatakan, enggak gua mau kelas 2. Maka dia bayarnya 30.000 sebulan misalnya begitu. Oke. Ini yang belum ditetapkan. Ya. Bu Menteri, mungkin masyarakat juga jadi lebih jelas mengenai penjelasan ini. betul. Tapi kalau tadi ada kekhawatiran dari Pak Andri, warganya Pak Ahok di Jakarta yang bertanya, Pak Ahok ini kemudian kesehatannya akan melebur menjadi satu dengan BPJS dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan warga-warga DKI? Banyak yang khawatir seperti itu. Kalau Penjelasannya jadi tadi seperti apa? sebenarnya saya sudah jawab juga bahwa 1 Januari 2014 itu yang sudah masuk dikelola oleh BPJS adalah Jamkesmas. Jamkesda secara bertahap dari Januari 2014 sampai 2019 itu masuk di dalam jadi akan diintegrasikan dan kita akan mulai dengan daerah-daerah yang tidak mampu. Begitu. Kalau seperti DKI mampu bisa saja dalam 2 tahun atau 3 tahun dilebur di dalam BPJS. Begitu. Jadi memang pada 2019 bisa seluruhnya, tetapi undang-undang juga mengatakan kepesertaan itu secara bertahap. Oke. Gitu. Oke, ini Pak Ahok sudah mulai senyum-senyum. Nanti saya mau tanya arti senyumnya apa sebetulnya. Apa? Sekaligus saya juga pengen tanya kenapa 2019, Bu? Kan Jamkesdanya sebetulnya datanya sudah ada gitu ya. Itu Nanti begini. Ya, nanti kita jeda dulu ya, Bu ya. Kami Oke. akan segera kembali sesaat lagi. Didukung oleh Kesehatan merupakan investasi dan jaminan untuk tercapainya kesejahteraan rakyat. Saat ini, sekitar 90 juta jiwa penduduk Indonesia hidup tanpa memiliki asuransi atau jaminan kesehatan. Dan ketika sakit, sebagian dari mereka akan mengalami kesulitan. Pemerintah peduli warga negaranya tanpa kecuali. JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, adalah wujud kepedulian pemerintah yang akan dimulai secara bertahap 1 Januari 2014. Prinsipnya gotong royong, yang mampu menolong yang kurang mampu, yang sehat menolong yang sakit. Jaminan Kesehatan Nasional demi terwujudnya masyarakat sehat. Ayo ikut JKN. Jaminan Kesehatan Nasional Demi Indonesia yang lebih sehat. didukung oleh Pemirsa, kembali di 8-11 Show, saya masih bersama dengan Ibu Nafsya Mboy, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan juga Bapak Basuki Cahayapurnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta. Bu Nafsya, tadi kan disebutkan nanti masyarakat akan mendapatkan benefitnya sampai maksimal tahun 2019. Tidak begitu. Pada tahun 2019 diharapkan seluruh penduduk sudah tercover 100%. Nah, kita kan harus bikin perencanaan atau roadmap namanya. Pada tahun 2014 itu akhir kabinet ini, itu kita siap demikian. 86,4 juta PBI yang dibayarkan oleh APBN, 111,6 juta yang dikelola oleh BPJS, yang sisanya masih asuransi lain dan Jamkesda. Antara 2014 dan 2019, kabinet yang baru, pemerintah yang baru, itu akan secara bertahap menambah ini. Jadi misalnya dari penerima bantuan iuran, ya tentu dari Jamkesda dulu, yang dari yang sekarang tidak ada Jamkesdanya dan sebagainya, itu secara bertahap dimasukkan ke dalam SCSN atau JKN. Kemudian kedua, dari penerima upah pun begitu. Nanti secara dalam 5 tahun, Indonesia ini besar loh, penduduknya besar. Dan itu mulai dari perusahaan besar, sedang, perusahaan kecil.
Oke. Sedangkan masyarakat umum yang bukan penerima upah itu anytime dia bisa. Oke. Jadi mulai 2014, 2015, kapan dia merasa, oh ya saya mau ikut sekarang. Tetapi pada saat 2019 itu sudah wajib. Oke. Ini roadmap atau perencanaan yang kita susun. Oke. Kalau pemerintah tahun depan misalnya ganti pemerintah dan pemerintah baru mengatakan tidak semuanya 2014 sudah masuk, silakan. Silakan. Baik. Begitu. Pak Hock sebagai perwakilan dari pemerintah daerah, sebetulnya apa harapan optimismenya dari SJSN ini atau BPJS Kesehatan? Iya, saya kira harus optimis ya. Kalau tidak optimis, bangsa ini akan kalah. 2015 kita kan menghadapi sebuah pada komunitas Asia Tenggara. Kita bisa bayangkan kalau tanpa jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat. Dan kita 2015 ini akan masuk BPJS yang hari tua, pensiun, Ya. kematian. Ya. Nah, SJSN. Jadi kita harapkan DKI setelah kita jadi model supaya bisa ketahuan kan, bisa tarif. Ketahuan kita tidak masukkan RSUD dulu, DKI tidak masuk. Swasta tidak masuk. Nah, sekarang kita lagi merevisi supaya INASI-BJS ini ada tarif swasta. Ya. Karena kita harapkan semua swasta harus berperan. Kalau tambah swasta tidak cukup nanti. Jadi tidak ada yang keluar lagi dari Iya. program ya Pak, rumah Nanti sakit. baru kita akan mulai menarik, kalau semua orang DKI yang punya KTP sudah punya rekening bank, kami akan debit secara otomatis iurannya. Auto debit begitu? Iya, yang tidak sanggup akan kami bayar. Tapi itu ke depan. Nah, kalau 2014 sudah jalan, kami harap setelah pengalaman ini, kami 2014 BPJS Kesehatan sudah tidak ada masalah. Kami sudah akan masuk uji coba lagi sebagai model untuk BPJS jaminan pensiun tadi, yang jam sostek. Nah, dia kan 2015, kami akan lakukan di 2014. Nah, sehingga kita harapkan dengan model di DKI yang tingkat kerumitannya orangnya biaya lebih mahal, bisa beres, kami yakin seluruh Indonesia akan lebih mudah. Jadi DKI jadi satu model, kalau ini DKI beres saja, kami sangat optimis seluruh Indonesia akan memiliki sistem jaminan sosial Tapi nasional. berarti catatan pentingnya agar DKI bisa beres apa? Ya, saya kira sekarang sudah kita mau perbaiki tarif. Kita sudah, memang dari masyarakat ada salah paham saja. Nah, memang ada sedikit perbedaan. Bagaimana menentukan miskin dan kaya? Bagi kami sederhana. Kalau Anda mau masuk ke kelas 3, berarti Anda termasuk butuh uang. Ya. Jadi bukan karena Anda punya mobil atau Kalau rumah orang gedung. kaya yang pelit gimana? Tidak apa-apa, itu berarti bantuan modal, Bu. Itu saya katakan itu berarti kita bantuan modal kepada orang yang kekurangan modal. Dia merasa kurang modal kan. Tapi juga pengen menyuntik modal kan. Dan itu dimungkinkan begitu ya? Tapi Pak? Anda bukan berarti sakit dapat modal loh. Anda masih dapat kelas 3, sakit, dan dibayarin aja rumah sakitnya kan. Jadi ini untuk memisahkan, ini kaya atau miskin di situ, butuh modal atau tidak. Tapi mungkin banyak yang bertanya-tanya ini kategori kaya atau miskinnya menjadi seperti apa? Itu tadi, kalau kelas 3, 8 ranjang, 1 kamar mandi, kalau kamu kaya, kamu tidak tahan di situ. Itu masalahnya, dan Anda diopname di puskesmas loh. Dan Anda harus masuk pintu masuknya di puskesmas. Itu membedakannya di DKI. Oke. Bu Menkes, kalau begitu apa harapan dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah dalam pelaksanaan 1 Januari 2014? Jadi pertama tentu ini kita masih ada 6 bulan kira-kira untuk persiapan-persiapan. Baik persiapan fasilitas, persiapan SDM, dan terutama juga sosialisasi. Jadi sebaiknya memang jangan terlalu keburu-keburu mau ini mau itu. Istilah saja ya, BPJS adalah badan pengelolanya. Ya, sistemnya namanya Sistem Jaminan Sosial Nasional. SJSN. Jaminannya, programnya namanya Jaminan Kesehatan Nasional. Oke? Nah, ini memang akan ada transformasi 1 Januari 2014. Ditugaskan melalui undang-undang adalah yang menjadi BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mulai 1 Januari 2014 untuk 2 tahun pertama, jadi sampai 2016 adalah PT Askes. Kenapa PT Askes? Karena mereka sudah pengalaman sekian puluh tahun, mereka sudah terbukti manajemennya bagus, lalu WTP selama 12 tahun dan sebagainya. Sehingga tidak terlalu banyak goncangan. Kemudian kenapa bertahap? Indonesia sangat besar dan ini suatu sistem. Negara-negara lain itu 10 tahun, 15 tahun mereka masih terus-menerus memperbaiki dan juga belum sampai total coverage, universal health coverage. Itu belum. Oleh karena itu, maka kita harus belajar. Misalnya salah satu hal yang kita belajar dari pengalaman DKI adalah yang disebut insurance effect. Kalau begitu ada insurance, maka sepertinya seluruh masyarakat mau ke rumah sakit. Sedangkan kita mengatur sistem. Ada primary care, itu gatekeeper namanya.
itu adalah puskesmas, klinik-klinik Pratama dan sebagainya. Kemudian ada tingkat rumah sakit tipe C dan D. Itu juga ada standarnya. Kemudian yang rujukan utama. Tapi sebagian besar rumah sakit pada saat ini belum terakreditasi. Oke. Bu Menkes, tapi kalau kemudian tadi Pak Wagub mengatakan bahwa DKI Jakarta sebagai salah satu istilahnya pemodelan, kalau kita lihat di DKI Jakarta saja sudah ada beberapa catatan pentingnya, bagaimana dengan daerah-daerah yang lain, Bu? Oh, tetapi daerah lain beda dengan DKI. Memang DKI sulit. Karena apa? Karena media tuh paling cinta sama DKI. Masa kejadian begini diperbesar gini. Habis itu diulang-ulang. Jadi akhirnya kayaknya gede banget. Padahal masalahnya gini. Tapi itu juga sosialisasi loh, Bu. Itu juga sosialisasi gratis. Betul. Itu. Kita juga bersyukur karena kita belajar lalunya, ya. Dari situ dan kita terus-menerus memperbaiki sistemnya. Seperti Inasi Bijis. Satu-satunya provinsi yang belum pakai Inasi Bijis adalah DKI. Kita sudah pengalaman di provinsi-provinsi lain. Jadi begitu dimulai di DKI, di mana dokter-dokternya dan spesialisnya itu sedikit di bawah Tuan Allah begitu, boom, ya. Padahal di provinsi lain kita udah biasa pakai Inasi Bijis. Mereka ribut. Satu kejadian begini, media perbesar, boom, gitu. Tapi harapannya diperbesar nanti adalah kesuksesan dari 1 Januari 2014 ya, Pak Wagub. Dan tidak hanya 1 Januari loh, kita masih akan terus-menerus perbaiki. Target kita tuh seluruh SJSN Undang-Undang 40 tahun 2004 itu terlaksana seluruh Indonesia. Ya, itu pasti. Target sementara 2019. 2019 itu roadmap. Kami yang pengennya tuh di bawah 2016 sudah jadi. Kapan itu. aja bisa. Baik, Bu, kita catat ya Bu ya Bu. Mau jadi presiden. Bu Menkes, kita catat tadi apa yang dikatakan oleh Pak Wagub. Masyarakat menyaksikan Kalau jadi bersama-sama. presiden, Baik, kita warga Jakarta 2016 berarti. Baik, Bu Menkes, terima kasih banyak. Pak Wagub, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami. Yang pasti catatan pentingnya kalau Anda masih ingin ada pertanyaan lebih lanjut silahkan ke Halo Kemenkes di 50567, ada berbagi informasi yang bisa Anda dapatkan di sana. Dan 811 Show masih akan segera kembali dengan berbagi informasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Metro TV. Terima kasih banyak.